Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada para bapak pengasuh, bapak-bapak, ibu guru, dan para anak-anakku, siswa-siswi SMAN, itu yang saya dambakan menjadi dambaan untuk bisa menjadi insan yang bermanfaat, insan yang kamil, untuk bisa memajukan segala tempat-tempat yang menjadi saksi bisu, ya, bahwa kita runut dulu dari permulaan. Bah, Syekh Maulana Abdurrahman ini datangnya dari mana? Kita ungkap saja. Kita kenal namanya, ada seorangnya orang saja, Sunan Gunung Jati, Fatahillah, nah namanya ya, kenal enggak? Masa jarang sekolah nanti. Sunan Gunung Jati, Cirebon, ya, ini asalnya dari Samudra Pasai, kerajaan Islam Samudra Pasai yang ada di Sumatera Utara. Ini suara ini penuh dengan perjuangan yang sangat tinggi, ya, menjadi ulama juga. Terus kita singkat, pada tahun 1521 Masehi, beliau pergi haji dan mendalami ilmu di Makkah selama lebih kurang 5 tahun. Tahun 1526 pulang. Waktu belajar dan menimba ilmu di sana, Mbah Maulana ini dianggap seorang guru. Jadi waktu pulang berpamitan dengan gurunya itu, Abdurrahman, kalau pulang ke Indonesia ke Samudra Pasai, ini santri-santrimu ini dibawa, ada 7 anak santri yang dibawa ke Samudra Pasai. Setelah berpamitan sampai di Samudra Pasai, sebelumnya sudah punya niat untuk melanjutkan perjalanan ke Demak dan Jepara. Nah, pada saat itu situasi penting karena bangsa Portugis ngamuk menjajah tanah air kita, ya, terutama di Banten. Ini bangsa Portugis ini memang sangat kejam dan rakus. Jadi perdagangan dikuasai, ekonomi dikuasai, sampai pada penyebaran agama juga dikuasai.
dan kejam terhadap orang-orang pribumi. Sampai di Demak Sultan Trenggono yang menerima pada saat itu. Diterima dengan baik. Ya. Sultan Trenggono menerima dengan baik. Sultan Trenggono itu sampun. Sultan Trenggono ya raja termasuk Kesultanan Demak itu menjadi ayahnya Ratu Kalinyamat. Nanti sampai dengan Ratu Kalinyamat. Ya, coba dengarkan nanti dah paham. Wes ini waelah oleh mah sithik-sithik. Sithik wae yang roti plastik ngatur mau. Santai, ya. Serta serius santai. Serta. Saya tekan dulu. Ya Sultan Trenggono menerima dengan baik, tetapi karena kekuasaan Kerajaan Demak itu menjangkau sampai Banten, terdengar di sana ada Portugis yang ngamuk, maka Sunan Gunung Jati diperintah oleh Sultan Trenggono agar ke Banten saja ikut berperang melawan Portugis, gitu ya. Nah, anak-anak santrinya ini mau dibawa, tetapi ada satu santri yang tidak mau. Alasannya apa? Saya tidak bisa perang. Ayo ikut perang melawan kafir-kafir. Iya, saya tidak bisa perang. Nah, kalau begitu tinggal saja santrinya Sunan Gunung Jati ini tinggal satu. Ya, saya kalau ditinggal saya mau dakwah. Orang-orang senang kalau orang dakwah tidak kalah pentingnya. Ya, nah, setelah dia dakwah mencari lokasi objek mana yang akan didakwai oleh ini santri satu ini. Nah, santri satu itu namanya Abdurrahman. Ya, setelah dia jalan kaki, dulu tidak ada kendaraan seperti sekarang. Jalan kaki menyusuri sampai pada Sungai Kerajaan itu kan dulunya ada transportasi yang ramai. Ikut perahu ke jurusan Serangan. Serangan waktu itu berada belum. Sampai di sana turun dari perahu. Abdurrahman ini tadi masih berjalan terus mencari lokasi dakwah ini tadi. Nah, sampai pada satu tempat istirahat. Dari sungai Kerajaan yang jurusan ke Serangan itu turun berjalan kurang lebih 5 kilo menyusuri pantai. Sampai di satu tempat Abdurrahman istirahat, capek, ya. Di sana sampai bertempat berhari-hari di satu tempat itu karena jiwanya ini kiai ulama, dia tidak mau meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hutan yang lebat itu tempatnya,
masih pikir menjalankan tasbihnya itu. Sampai-sampai orang pribumi di sekitar itu ini merasa benci karena itu orang asing. Orang asing. Malunga, sangoni. Bah, jenengan tidak mawar yang lagi jabatan senang jenengan kok zikir kok jenengan kok komat kami kados wonten yang kelima itu jenengan pindah mawon tidak mau masih baca zikirnya terus. Akhirnya ada yang sangat benci, dia itu mau mengusir Abdurrahman tadi, dilempari, dijualangi, buat dijualangi itu kena, badannya kena, tapi dia itu nggak mau pergi. Balang itu apa? Balang itu disawat, ya, disawat. Nah, Kiai Abdurrahman tadi betah, dijualangi betah, agar dijualangi betah, dibalangi betah, diwalik. Ayo regonan, ayo regonan panggonan sih, betah dibalangi loh, betah dibalang, sehingga sekarang ada nama desa Betah Walang. Tadi ada Pak Bulir dari Betah. Itu pernah disinggahi Pak Abdurrahman itu Pak. Ya, di sana memang ada desa Betah Walang. Makanya kalau Pak Abdurrahman ini khol, ini mulai dulu kaum Betah Walang tidak pernah absen, mesti datang ke sini. Dia mengakui bahwa itu adalah mbahnya, neneknya orang Betah Walang. Kalau dibilang mbah itu bukan karena nasab tok, ya, tokoh dianggap mbah ya bisa. Tidak pernah absen. Sampai sama soalnya Jumat pagi itu ya, malam Jumat ini sudah banyak orang-orang Betah Walang yang bermalam di sini. Karena apa? Mengenang dulu Mbak Abdurrahman ini dulunya pernah bersemayam di Betah Walang, makanya dikenal sampai sekarang juga. Ya. Nah terus kalau kita runut dari tahun ke tahun, Mbak Abdurrahman pulang dari Mekah tahun 1526, terus berjuang untuk berperang dengan Portugis. Yang santrinya satu Mbak Abdurrahman tadi tidak mau diajak, dia berdakwah terus. Ya kita perkirakan Pak, ya, bahwa tahun-tahun itu Mbak Abdurrahman sudah berada di Mutrik ini. Ya dari Betah Walang terus jalan kaki terus, tidak ada jalan sampai ke sini. Di sini kemudian banyak orang yang mengerumuni Mbak Abdurrahman sebagai pribumi. Sampai Mbak Abdurrahman sudah pernah berwasiat bahwa aku nek mati makamno ning tanah sing tawa sumbere. Ternyata sampai sekarang kita bisa membuktikan bahwa sumber air di sini adalah sawah. Sumurnya mana semua? Kalau tidak percaya, nah itu nanti kalau coba dicicipi hasil sawah, ya.
Ini karena wasiatnya Mbak Maulana Abdul Rahman itu kalau meninggal di makamkan di tanah yang bawah. Sampai bertahun-tahun, jadi penduduk sini kok habis. Kenapa? Nomade berpindah ke utara untuk mendekati Sungai Serak. Karena dirasa ini airnya kurang dipakai dan tidak mencukupi. Dulu kan tidak ada sumur, tidak ada paling-paling di sumur campur biasa. Banyak yang makan ke sana. Wafi riwayat dan satu riwayat. Dulu itu ada pernah wabah penyakit yang menyerang penduduk ini, sehingga banyak yang lari ke utara. Nah, lari ke utara bertempat di pojok sana sebelah tenggara Mutih Kulon. Ya. Maka kalau panjenengan melihat ada Gang Mutih Kulon, Gang Mutih Kulon, Desa Mutih Kulon, Kecamatan Wedung, itulah dulunya pindah penduduk ini ke sana. Ya. Itu loh di ini ada anak dari Mutih. Mutih. Satu dia lah, Mutih. Mutih ada. Mutih itu bermasker tidak masalah. Yes. Punya video, punya HP. Ya. Nanti saya sudah mau ambil kita tadi kata. Motornya, nah. Berapa namanya? Yang laki-laki aja ya, laki-laki yang teh. Yang bawah ada. Ya, ada. Alhamdulillah. Yang kirim lagi, yang laki-laki. Ada juga. Iya. Memang sekolah hari pendidikan itu termasuk favorit juga Pak. Masalahnya SMA negeri. Mestinya anak-anak ini kepingin orang tuanya belajar di sekolah negeri. Serba lengkap peralatannya dan serba murah biayanya, ya. SPP ada Pak. Ya itu menjadi daya tarik. Nah, terus kita teruskan. Jadi Mbah Abdul Rahman tadi setelah dimakamkan di situ. Ini kalau kita membuat kira-kira Desa Mutih Kulon ini berkembangnya atau terwujudnya itu di antara tahun 1526 sampai meninggalnya Mbah Abdul Rahman ini tahun 1570. Duluan mana dengan satu kali nama duluan Mbah Abdul Rahman. Maka di satu riwayat, ya, di Mutih Wetan itu pernah dikunjungi Ratu Kalinyamat pada saat berburu binatang. Itu tahun-tahun sebelumnya, tahun 1579, Ratu Kalinyamat wafat. Di sana banyak peninggalan. Di antara adalah sawah jaringan. Sawah jaringan itu dulu untuk menjaringnya Ratu Kalinyamat ketika berburu. Ada sawah babatan. Sawah babatan itu dulunya tokoh sana yang bernama Mbah Jumadil Kubro, Babat Babang Alas. Ya. Terus ada namanya lagi jaringan babatan, ada lagi sawah
yang menjadi saksi bisu sampai sekarang ada sawah watu. Sawah watu itu ada batu yang terpendam, tapi tidak keseluruhan, ya. Itu ada di dekat selatan sana. Kalau begitu, kita kalau ditanya, kalau menurut riwayat ini bisa musim bulan lebih tinggi daripada musim wetan, ya. Karena apa? Kita cocokkan dengan perjuangan bahwa Sunan Gunung Jati itu tahunnya. Kemudian kita kalau melihat sejarah sebelumnya bahwa catatan-catatan musafir seperti Marco Polo itu lebih dulu. Kemudian Ibnu Battuta, setelah itu yang terakhir adalah Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho itu tahun 1412 mengunjungi Sumatera. Laksamana Cheng Ho ini terkenal adalah orang Islam, sehingga mengunjungi Pasca itu 3 kali. Yang terakhir 1411. Itu bisa dibanding-bandingkan. Ya, tahunnya bisa dibanding-bandingkan. Nah, kalau kita melihat daripada desa yang diduduki oleh penduduk sini pindah ke sana, tidak kalau saja ketedunan, ya, ada penduduk sini yang ketedunan, maka ketedunan juga menganggap bahwa sini adalah sebagai nenek moyang. Simbahnya. Kenapa dinamakan tedunan? Panggonane dudunan, ya, panggonane dudunan. Jadi ana Cina Membara, golai kota Semarang itu Kodar Sayur. Bareng tekan Kedung, takoni itu mau kemana? Salah. Oh, ekonomi diarani Semarang. Ada desa yang namanya Semarang. Karena Cinane Piro, karena Semarang, Raisa. Nah, Semarang. Terus. Lewat Sungai Serang. Sampai di Sungai Serang, lewat sampai Tedunan, ada yang sakit Cina itu. Ada yang sakit. Ini sampai nanti ke Tekolan. Itu ada makam Cino. Ya, di kira-kira 1 kilo dari sini. Bong Cino. Ya. Makanya banyak Pak. Jadi ada yang sakit 3 atau 6 gitu. Terus dipakaikan di sana sampai sekarang. Itu meninggal. Itu kalau kita urut jalan Cenggu itu yang mungkin anak buahnya sampai ke Aceh itu sana. Sampai di Walahan itu ada kelenteng tua. Yaitu pengendara yang melewati Sungai Serang itu, ya, sampai di sana ada. Sehingga ada masyarakat warga Cina yang di Walahan itu banyak karena nenek moyangnya begitu merantau dari Tionghoa. Kita kembali kepada riwayat Abdul Rahman, ya. Abdul Rahman itu seorang dai karena dia tidak mau berperang dan memang niatnya itu dakwah menyebarkan agama Islam. Jadi Sunan Gunung Jati dakwah sambil berperang, maka Mbah Abdul Rahman ini hanya dakwah saja karena tidak ada lawannya. Ya.
Loh, kok bisa jauh dengan kampung, Pak? Iya. Dulu itu manggul-manggulnya Mbak Abdul Rahman ya di sini ini. Tadi kan sudah saya katakan dulu ada wabah penyakit, terus bisa pindah ke mendekati Seni Serang. Termasuk di Gang Motekulon, Desa Motekulon. Itulah pertama kali penduduk sini yang pertama. Ya. Memang Motekulon itu unik. Motekulon itu gangnya itu bermacam-macam. Ada gang ketunen. Gang ketunen itu gunanya turi. Ada gang damaran. Dulu itu orangnya banyak yang buat damar. Damar itu lampu. Ya, lampu impor, lampu putih, lampu itu ada. Terus ada gang berasap. Gang sebulan dulu. Gang sebulan. Gang sebulan itu gangnya banyak masuk. Itu dulu banyak guru-guru yang ada di situ, maka dinamakan sebulan. Terus ada gang berasap. Dulu itu banyak yang berjaga-jaga di situ. Kemudian ada gang teloran. Dulu banyak yang membuat telur asin. Sampai ada desa Mantren. Desa Mantren itu dulu tempatnya orang berobat. Karena apa? Mantri-mantri zaman dulu di situ. Ada Kabupaten Jepara yang namanya Gerdu. Gerdu itu penjagaan ketat ya, oleh Belanda. Orang-orang yang mau menyerang mengambil padi yang ada di Indonesia itu kan dulu bukan padi. Ini penjagaannya di Gerdu ya, di Gerdu. Bisa kalian buat mana kalian ombol? Kira-kira 10 menit gitu ya. Jadi itu riwayatnya Mbak Abdul Rahman. Maka kita tidak kenal, maka tidak sayang. Kalau ada apa-apa, pastilah kepada Mbak Abdul Rahman. Pastilah jangan minta ya. Kita kepada Allah. Tapi suruh memintakan, itu namanya wasilah. Wasilah kita itu tadi untuk bisa wasilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa didoakan oleh Mbah Abdul Rahman. Sekiranya bisa diterima kuliah saya ini singkat tapi padat. Kalau diberikan pertanyaan apa? Boleh. Enggak.